Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aulia Wulandari, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dari program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal berikut ini dengan menggunakan software SPSS, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasilnya secara sistematis. Penjelasan akan saya mulai dari soal pertama yang berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Dalam soal tersebut dijelaskan bahwa seorang peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dengan menggunakan 5 butir pernyataan berbasis skala Likert. Dan kuesioner tersebut telah diuji coba pada 20 responden. Pertanyaan yang diajukan dalam soal ini meliputi dua hal, yaitu pertama, uji validitas yang dilakukan dengan menghitung korelasi persen antara setiap item dengan total skor, serta menentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan memberikan keputusan apakah item tersebut layak dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Dan kedua, uji reliabilitas yang dilakukan dengan menghitung nilai crown batch alpha dari seluruh item. Langkah pertama dalam pengolahan data di SPSS adalah memasukkan data yang telah disediakan dari soal. Data tersebut dimasukkan ke dalam variabel view, dimulai dengan mendefinisikan nama-nama variabel seperti responden, item 1 hingga item 5, dan total. Variabel responden diatur sebagai tipe data string dengan skala pengukuran ordinal, sedangkan variabel item 1 sampai item 5 serta total diatur sebagai numerik dengan skala pengukuran scale. Setelah pengaturan variabel selesai, data dari soal kemudian disalin ke dalam data view, di mana setiap nilai dari masing-masing responden untuk setiap item ditempatkan sesuai kolomnya. Untuk variabel total dilakukan penjumlahan dari kelima item. Setelah data lengkap, dilakukan uji validitas menggunakan analisis korelasi. Langkahnya yaitu melalui menu Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian klik Bifurcate. Lalu, semua item dan total dimasukkan ke dalam kotak analisis. Opsi persen dan two-tiled dicentang untuk menghitung korelasi antar item dan total skor. Tahapan berikutnya adalah uji reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach Alpha. Proses dilakukan dengan memilih menu, Analyze, kemudian klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Lalu memasukkan semua item beserta total ke dalam kotak analisis. Kemudian, untuk hasil interpretasi nomor 1, yaitu berdasarkan output SPSS, validitas item diukur menggunakan korelasi persen antara masing-masing item dan total skor. Hasil menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai corrected item total correlation yang sangat tinggi, yaitu item 1 sebesar 0,983, item 2 sebesar 0,912, item 3 sebesar 0,892, item 4 sebesar 0,934, dan item 5 sebesar 0,946. Karena seluruh nilai korelasi tersebut jauh di atas batas minimum, yaitu 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dalam kuesioner ini adalah valid. Tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki karena semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap total skor dan layak digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Untuk soal nomor 2, hasil analisis reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan nilai sebesar 0,832 yang mengindikasikan bahwa instrumen ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dan konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Nilai ini sudah memenuhi standar umum reliabilitas yang baik, yaitu di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner bekerja secara konsisten dan tidak perlu ada item yang dihilangkan. Hal ini diperkuat dengan hasil Cronbach Alpha if item delete yang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan reliabilitas jika salah satu item dihapus. Artinya, seluruh item memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan instrumen. Setelah menyelesaikan dan menginterpretasikan soal pertama, saya akan melanjutkan dengan soal kedua yang membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Dalam soal tersebut diceritakan bahwa seorang manajer pemasaran ingin mengetahui pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Data yang dikumpulkan mencakup pengeluaran iklan dan hasil penjualan selama 12 bulan terakhir. Pertanyaan yang harus dijawab mencakup penentuan nilai slop,
B, dan intercept A dari persamaan regresi. Penyusunan persamaan regresi lengkap dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX, serta interpretasi dari nilai slope dan intercept dalam konteks kasus tersebut. Selain itu, soal ini juga meminta perhitungan prediksi penjualan jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta rupiah dan penilaian terhadap kelayakan model regresi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Langkah pertama dalam melakukan analisis regresi linear sederhana di SPSS adalah menyalin data dari soal ke dalam lembar kerja SPSS. Data yang terdiri dari variabel bulan, biaya iklan X, dan penjualan Y dimasukkan ke SPSS melalui tab variabel view terlebih dahulu. Pada tab ini, masing-masing variabel diberi nama sesuai soal yaitu bulan, biaya iklan X, dan penjualan Y. Tipe data untuk ketiganya diatur sebagai numerik dengan pengaturan desimal biasanya 0. Skala pengukuran untuk bulan diatur sebagai nominal karena hanya menunjukkan urutan waktu, sedangkan biaya iklan X dan penjualan Y diatur sebagai scale karena merupakan data numerik berskala kontinu. Setelah variabel selesai didefinisikan, selanjutnya berpindah ke tab Data View untuk memasukkan data. Data dari soal kemudian disalin dan ditempatkan sesuai kolomnya masing-masing. Misalnya, nilai-nilai dari bulan 1 sampai 12 dimasukkan ke kolom bulan, diikuti dengan nilai biaya iklan dan penjualan yang sesuai. Proses ini memastikan data yang dimasukkan sudah lengkap dan rapi. Setelah data dimasukkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi. Caranya adalah dengan masuk ke menu Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear. Di jendela dialog yang muncul, variabel penjualan Y dimasukkan ke dalam kotak dependen, sedangkan biaya iklan X dimasukkan ke dalam kotak independen. Setelah semua variabel dimasukkan sesuai tempatnya, klik OK untuk menjalankan analisis. Dengan langkah-langkah tersebut, SPSS akan memberikan output regresi linear yang terdiri dari nilai koefisien, nilai R-square, ANOVA, serta informasi statistik lainnya yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh dan kekuatan hubungan antar variabel. Untuk hasil interpretasi soal nomor 2, pertanyaan pertama, menentukan slope intercept dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, pada output SPSS diperoleh nilai intercept atau konstanta sebesar 13,784 dan nilai slope atau koefisien regresi sebesar 0,801. Dengan demikian, persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X, di mana Y adalah jumlah penjualan dalam ribu unit dan X adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Artinya, jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya iklan sama sekali atau X sama dengan 0, maka penjualan tetap diperkirakan sebesar 13,784 ribu unit. Sementara itu, setiap tambahan 1 juta untuk biaya iklan diprediksi akan meningkatkan penjualan sebesar 0,801 ribu unit. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 2, interpretasi hasil regresi. Dalam konteks kasus ini, nilai intercept menggambarkan penjualan dasar yang tetap ada meskipun tidak ada pengeluaran iklan, yaitu sebesar 13,784 ribu unit, sementara nilai slope sebesar 0,801 menunjukkan adanya hubungan positif antara biaya iklan dan penjualan, di mana peningkatan biaya iklan diikuti oleh peningkatan penjualan. Kekuatan hubungan ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,990 yang berarti 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi biaya iklan. Selain itu, uji F dalam tabel ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada jauh di bawah 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara biaya iklan dan penjualan signifikan secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya iklan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap penjualan. Untuk pertanyaan ketiga, prediksi penjualan jika biaya iklan 45 juta rupiah. Untuk memprediksi penjualan jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta rupiah,
kita dapat menggunakan persamaan regresi yang telah diperoleh, yaitu Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X dengan memasukkan X sama dengan 45, maka Y sama dengan 13,784 ditambah dalam kurung 0,801 dikali 45 sama dengan 13,784 ditambah 36,045 sama dengan 49,829 ribu unit. Jadi, jika perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar 45 juta, maka diperkirakan penjualan yang dicapai adalah sekitar 49,829 ribu unit. Kemudian, untuk pertanyaan keempat, kelayakan model untuk pengambilan keputusan, yaitu model regresi ini sangat layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan karena menunjukkan tingkat keakuratan dan kekuatan hubungan yang sangat tinggi. Nilai R-square sebesar 0,990 menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi dalam penjualan dapat dijelaskan oleh biaya iklan. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 membuktikan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Standar error yang kecil yaitu 0,795 juga mengindikasikan bahwa prediksi model cukup presisi. Oleh karena itu, manajemen dapat menggunakan model ini dengan tingkat keyakinan yang tinggi untuk merencanakan strategi pemasaran, khususnya dalam mengalokasikan anggaran iklan demi memaksimalkan penjualan produk. Demikian penjelasan saya mengenai cara pengerjaan soal statistika menggunakan software SPSS beserta interpretasi hasilnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Sekian dari saya, Indri Aulia Wulandari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.